Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di bimbingan belajar strategis. Sahabat dalam berprestasi. Oke, hari ini Bapak akan membahas Fisika 11 kelas 10 ya, mengenai latihan soal persiapan PAS ya. Hari ini yang ngajar adalah Pak Anto ya. Oke, kita lihat. Yang pertama tentu saja Bapak ingin memperkenalkan, strategis itu punya IG, Instagram ya. Kalau kalian ya belum follow, sebaiknya kalian follow dulu karena nanti banyak informasi dari bimbel strategis ini. Ya. Nah, ada informasi yang pertama kita lihat ini. Daftar hari ini, langsung belajar hari ini diskon 30%. Nah, berikutnya, nah ini adalah profil Bapak yang ngajar kalian nanti, Pak Anto, P.4NTO. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan perbandingan T1 dan T2 dari gambar berikut adalah pilihannya A 2 berbanding 3, B 3 berbanding 4, C 4 berbanding 3, D akar 2 berbanding 1, E 3 berbanding 2. Kita lihat di sini sudutnya 37, di sini sudutnya 53 ya. Kalau dijumlah nanti ini besarnya adalah 90, maka di sini pasti 90. Ya. Kita nggak perlu besar sudut di sini sebenarnya. Yang kita perlukan adalah kita lihat sudut 53 dan 37 ini. Penyelesaiannya menggunakan seperti aturan sinus, cuman kita modifikasi. Ya. Yang pertama kita lihat nanti perbandingannya itu T1 berbanding sin 53, sudut yang di sini yang dipakai, per T2 per sin 37. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Ya. T1 per sin 53 sama dengan T2 per sin 37. Nanti kalau T2 dengan sin 53-nya kita pertukarkan tempatnya akan didapat T1 per T2 sama dengan sin 53 per sin 37. Maka akan didapat perbandingannya adalah sin 53 itu 0,8, sin 37 adalah 0,6, disederhanakan hasilnya adalah 4 berbanding 3. Maka kita dapat jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Yang termasuk aplikasi dari hukum Newton 1 adalah A. Benda yang semula bergerak menjadi berhenti karena adanya gaya gesek. B. Roket terdorong ke atas karena gaya dorong dari bahan bakar yang ke arah bawah. C. Kelapa yang jatuh bebas dari atas pohon. D. Orang mendayung ke belakang maka sampan akan bergerak maju ke depan. E. Pada bandul sederhana, bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan kepada bandul tersebut. Ingat, hukum 1 Newton itu mengenai kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman itu artinya adalah benda akan mempertahankan posisinya atau kondisinya. Bila dia sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Bila dia diam, dia akan tetap diam. Selama tidak ada gaya yang bekerja atau sigma F-nya sama dengan 0. Maka jawabannya adalah kita lihat benda yang semula diam bergerak menjadi berhenti karena ada gaya gesek. Berarti ada gaya di sini. Roket terdorong ke atas karena gaya dorong, ada gaya di sini. Kelapa jatuh bebas dari atas pohon, ada gaya gravitasi di sini. Orang mendayung ke belakang, ada gaya yang mendorong ke belakang. Nah, yang kita lihat pada bandul sederhana, bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya. Di sini tidak ada gaya. Sehingga yang paling tepat adalah yang E karena tidak ada gaya di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Sebuah benda bermasa 10 kg berada di atas bidang miring yang bersudut 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Jika permukaan bidang miring tersebut licin, percepatan yang dialami oleh benda saat bergerak menuruni bidang miring tersebut adalah pilihannya A 2 meter per second kuadrat, B 2 akar 2 meter per second kuadrat, C 5 akar 2 meter per second kuadrat, D 5 akar 3 meter per second kuadrat, E 10 meter per second kuadrat. Kita lihat penyelesaiannya. Kita gambarkan ya, ini bidang miring seperti segitiga bidang miring, di sini ada benda, di sini ada sudut 60 derajat. Gambarkan gaya-gayanya. Ada gaya normal, ada gaya MG cos 60, ada gaya MG sin 60, ada MG. Nah, MG ini tepat horizontal ke bawah. Diduga pergerakannya ke arah tanah nih, ke arah bawah ya. Yang pertama kita gambarkan sigma F sama dengan M kali A.
Ya. Di sini sebenarnya harusnya ada gaya gesek, cuma karena disebut licin, maka tidak perlu digambar, tidak perlu ditulis ada gaya gesek di sini. Ya. Maka kita lihat sigma F itu adalah M kali A, tulis lagi M kali A. Nah, gaya yang bekerja hanya Mg kali sin 60. Kita coret M-nya, sehingga didapat tinggal A sama dengan G kali sin 60. Berarti A-nya adalah gravitasi kalau tidak dikasih tahu, maka kita anggap besarnya adalah 10. Sin 60 nilainya setengah akar 3, maka akan didapat hasilnya 5 akar 3. Kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Kita lihat. Jika benda A dan B masing-masing bermasa 2 dan 8 kg digantung pada sebuah katrol tak bermasa. Ingat loh, katrolnya tidak bermasa. Besar tegangan tali dari sistem di bawah adalah, kita lihat katrol ini tidak bermasa. Kalau tidak bermasa berarti katrolnya tidak berputar. Kalau katrolnya tidak berputar berarti apa? Berarti tegangan di sebelah kiri dan kanan itu sama. Tegangan pada beban A dan tegangan pada benda B itu sama. Makanya di sini Bapak tulis T-nya sama. Ya. Ada gaya yang ke bawah untuk di benda A besarnya 20 Newton. Ada benda yang ke bawah benda B besarnya 80 Newton. Tentu saja arah pergerakannya adalah untuk benda A ke atas, untuk benda B ke bawah. Karena apa? Karena benda B lebih berat dari benda A. Yang pertama kita akan cari adalah percepatannya terlebih dahulu. Ya, kita lihat percepatan sama dengan massa yang besar dikurangi massa yang kecil, dibagi dengan total massa dikali gravitasi. Maka massa yang besar tadi 8, dikurangi 2 per 8 ditambah 2 dikali 10. 8 kurang 2 adalah 6, 8 tambah 2, 10. 10 dicoret sama 10, hasilnya tinggal 6. Kita lihat, untuk menghitung tegangan, kalian boleh menghitung tegangan yang sebelah kiri dan kanan. Kenapa? Karena sama-sama T. Bapak kali ini akan tinjau salah satu beban, ya beban A yang Bapak tinjau. Kita lihat T, T-nya ke arah atas karena nanti dan A-nya ke arah atas, maka T dengan A searah, maka Bapak tulis T-nya positif. 20 ke arah bawah, padahal tadi di A dia bergerak ke atas, maka min 20 sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12, maka T-nya adalah minus 20 dipindah ke kanan, menjadi 20 ditambah 12, hasilnya 32. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lihat dua buah balok bermasa 2 kg dan 3 kg ditumpuk seperti gambar di bawah. Jika permukaan lantai licin, sedangkan permukaan antara balok pertama dan balok kedua kasar dengan koefisien gesek sebesar 0,3, tentukan percepatan maksimum yang diizinkan agar balok pertama tetap berada di atas balok kedua. Pilihannya A percepatannya 0,1 meter per second kuadrat, B 0,28 meter per second kuadrat, C 1 meter per second kuadrat, D 2,8 meter per second kuadrat, E 3 meter per second kuadrat. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama digambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Normal, bergeraknya ke sana, maka percepatannya ke sana. Ke sini ada gaya gesek. Ingat loh, ini gaya gesek hanya benda yang di atas dengan yang di bawah. Sedangkan dengan lantai, dia tidak ada gaya gesek karena licin. Gaya ke kanannya 20 Newton. Karena dia tidak boleh bergerak, maka di sini akan terjadi gaya gesek statik. Berarti nanti F-nya sama dengan mu dikali normal. Normalnya itu ke atas, normal. Ke bawahnya itu ada 20. Maka 0,3 dikali 20 adalah 6 Newton. Kemudian benda bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yang ke kanan ada 20 Newton, yang ke kiri ada 6 Newton, maka 20 dikurang 6 sama dengan total masanya 2 ditambah 3 dikali A, maka A-nya adalah 20 kurang 6 itu 14. 14 dibagi 5 hasilnya adalah 2,8. Maka dapat jawabannya adalah yang D. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 6. Sebuah benda bermasa 500 gram berada di atas bidang miring yang kasar seperti tampak pada gambar di bawah. Jika kecepatan benda di bawah bidang miring tersebut adalah 2 meter per second, koefisien gaya gesek antara benda dengan bidang miring adalah, kita lihat bidang miring tersebut berada pada ketinggian 5 meter, berada pada jarak 12 meter bidang horizontalnya. Gambarnya seperti ini, ada gaya normal, ada gaya gesek, ada Mg sin alfa,
ada mg cos alpha, ada mg. Ya. Jadi mg ini diproyeksikan horizontal to mg sin, diproyeksikan vertikal itu mg cos, vertikal ke bawah. Yang pertama wajib kalian ketahui adalah V-nya 2 meter per second, dia hanya ada satu V. Berarti dia bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat, hukum 1 Newton mengatakan benda bergerak dengan kecepatan tetap atau diam berarti tidak ada gaya yang bekerja. Ya, maka nanti sigma efeknya sama dengan 0. Dan benda juga tidak bergerak ke atas ke bawah sehingga sigma FY-nya sama dengan 0. Maka didapat normal ke atas dikurang ke bawahnya mg cos alpha sama dengan 0. Normalnya sama dengan mg cos alpha. Sigma efek sama dengan 0, maka ke sini ada mg sin alpha dikurang gaya gesek sama dengan 0. Gaya gesek sama dengan mg sin alpha. Gaya gesek itu nanti mu dikali normal. Normalnya itu mg cos alpha, tadi normalnya ini. Sama dengan mg sin alpha, mg-nya dibuang sehingga mu-nya sama dengan sin alpha per cos alpha. Sin alpha per cos alpha itu tan alpha. Nah, tan alpha, tan desa. Depan per samping, berarti 5 per 12. 5 dibagi 12 adalah 0,4 sehingga hasilnya adalah D. Nomor 7. Ya, kita lihat untuk soal nomor 7. Air terjun dengan ketinggian 50 meter dan debit 1000 kg per second. Ingat loh, ini bukan satuan debit. Debit itu satuannya adalah meter kubik per second. Ini nanti lebih ke modifikasi dari debit. Jadi 1000 kg per second sebenarnya itu hasil kali massa jenis dengan debit. Jadi 1000 kg per second. Ketinggiannya 50 meter, Bapak tulis di sini 50 meter. Jika efisiensi dari sistem konversi energi adalah 80%, lihat efisiensinya 80%, daya listrik yang dihasilkan air terjun tersebut adalah pilihannya A 40 kW, B 50 kW, C 100 kW, D 300 kW, E 400 kW. P sama dengan efisiensi dikali rho dikali Q dikali G dikali H. Efisiensinya tadi 0,8, rho Q-nya tadi 1000, H-nya 50, maka didapat hasilnya adalah 400.000 watt atau bisa diganti menjadi 400 kilowatt. Apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda bermasa 1 kg berada di titik A ini di atas. Jika permukaan lintasan seluruhnya licin, kecepatan di titik D adalah di D. Sebenarnya menghitung kecepatan di D itu sebenarnya sama dengan kecepatan di sini karena D itu berada di atas 4 meter di atas tanah. Berarti sebenarnya dia hanya turun 4 meter ke sini. Kita lihat kalau 8 meter ini Bapak anggap sebagai H2 dan 4 meter ini dianggap H1, maka sebenarnya V-nya itu adalah akar 2 kali G kali perbedaan ketinggian. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 8 kurang 4 hasilnya adalah akar 80. Oke, kita lihat. Akar 80 jawabannya adalah apa di sini? D ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 9. Bola softball datang dengan kecepatan 2 meter per second ke arah pemukul. Kita lihat ya. Kalau ke arah pemukul, Bapak beri tanda negatif, berarti dia negatif 2 meter per second. Setelah dipukul, bola tersebut berbalik arah dengan kecepatan 3. Karena arahnya berlawanan, kalau tadi negatif, maka V2-nya menjadi positif, 3 meter per second. Jika massa dari bola tersebut adalah 200 gram, dan waktu sentuh antara bola dengan pemukul 0,2 second, gaya yang diberikan pada bola tersebut adalah massanya 200 gram, Bapak ganti menjadi 0,2 kg. Impuls adalah F kali delta T dan sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum itu P2 dikurang P1. P2 itu M kali V2 dikurang M kali V1, maka M buka kurung V2 kurang V1. Maka didapat F kali delta T, ini impuls, sama dengan perubahan momentumnya adalah M kali V2 dikurang V1. F kali delta T. Tadi delta T-nya 0,2 second. Dikali dengan M. M-nya tadi 0,2. Dikali massa 2-nya adalah, kecepatan 2-nya adalah 3, dikurang kecepatan 1-nya minus 2. Maka akan didapat 0,2-nya dicoret, sehingga 3 dikurang minus 2 sama dengan 5. Maka didapat gayanya adalah 5 Newton. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 10. Kelereng A dan B bermassa 5 gram dan 10 gram. Kita tulis A dan B 5 gram dan 10 gram.
dengan kecepatan A 2 meter per second dan B dalam keadaan diam. Kecepatan A kita tulis 2 meter per second, PB-nya 0 karena diam. Setelah kelereng A bertumbukan dengan kelereng B, keduanya bergerak secara bersamaan. Karena dia menempel, berarti dia tidak lenting sama sekali. Ya, dia menempel. Kecepatan kedua kelereng tersebut setelah tumbukan lah, makanya di sini dikatakan kedua kelereng. Kecepatannya sama karena dia menempel. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Nah, di sini masanya tidak usah diganti. Yang penting semua setara, semua gram. Nggak apa-apa. Ya. Karena nanti yang ditanyakan kecepatan. Kecepatannya di sini sudah 2 meter per second. Maka 5 kali 2 ditambah 0 sama dengan 5 tambah 10 kali V aksen. V aksennya adalah 5 kali 2, 10. 5 tambah 10, 15. 10 dibagi 15 adalah 0,67. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bola basket bermasa 400 gram dilempar horizontal ke tembok dengan kecepatan 4 meter per second. Tadi masanya 400 gram. Ya. Terus kecepatan bola pertama itu 4 meter per second. Karena dia menumbuk tembok, maka tembok itu punya kecepatan 0 dan pantulannya pun dia tidak ada. Jadi kecepatan tembok sebelum tumbukan dan sudah tumbukan sama-sama 0. Ya. Jika tumbukan yang terjadi sebagai tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,8, kecepatan bola setelah tumbukan adalah, maka rumus untuk koefisien restitusi adalah minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi V1. Koefisien restitusinya 0,8, tadi V2 aksen dan V2 0, dikurangin V1 aksen 0 dikurang 4. Minus sama minus di sini jadi plus, di sini tetap minus 0,4, maka V1 aksennya adalah 0,8 dikali minus 4. Hasilnya minus 32. Tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa arah kecepatannya berlawanan dengan arah datangnya. Ya, kalau tadi datangnya menuju tembok, maka 3,2 ini adalah menjauhi tembok, tapi besar kecepatannya sama, 3,2. Kita lihat soal nomor 12. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2 berbanding 3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1 berbanding 2. Jika berat benda di planet A adalah W, maka berat benda tersebut di planet B adalah, pilihannya A 3/8 W, B 3/4 W, C setengah W, D 4/3 W, E 8/3 W. Kita lihat, tadi kita tahu perbandingannya adalah 2 berbanding 3 perbandingan massa. Perbandingan jari-jarinya adalah 1 berbanding 2. Bila FA-nya adalah W, berapakah FB-nya? Rumus untuk gaya gravitasi adalah G dikali M0. M0 itu Bapak anggap M bendanya nanti, dikali dengan M planet, dikali dengan jari-jarinya. Dibagi dengan jari-jarinya kuadrat. Maka perbandingan FA dengan FB sama dengan, karena M planetnya itu senilai, maka M planet A berbanding M planet B. Kenapa MO-nya tidak ditulis? Karena tetap beban dari bendanya sama. Ya. Dan jari-jarinya berbalik tapi kuadrat, jadi RB per RA kuadrat. Maka didapat FA-nya adalah W, FB-nya adalah FB, sama dengan MA berbanding MB tadi 2 berbanding 3. Kita lihat RB per RA. Di sini ada RA per RB 1 berbanding 2, maka dibalik 2 berbanding 1 kuadrat. Maka W per FB sama dengan 8/3. FB-nya adalah 3/8 W. Apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 13. Massa planet A sekitar 4 kali massa planet B. Dan jarak pusat planet A ke pusat planet B adalah R. Suatu benda uji bermassa M berada pada jarak R dari pusat planet A. Dan pada garis lurus yang menghubungkan AB memiliki gaya gravitasi 0, maka jarak R adalah, pilihannya A R/4, B R/2, C 2R/3, D 3R/4, E 4R/5. Kita lihat ini MA, ini ada MB, jaraknya R. Ada sebuah beban massa B, ya, berada di antara A dan B. Jarak massa uji itu dari benda A adalah R. Berarti jarak massa uji dari B adalah R besar dikurangi R kecil. Syaratnya gaya gravitasinya itu 0 adalah berarti FAM dengan FBM itu sama.
FAM itu artinya adalah benda M ditarik oleh benda A. Benda M ditarik oleh benda B adalah FBM. Maka karena sama, kita tulis G dikali MA per M dibagi R kuadrat sama dengan G dikali MB dikali M besar per R dikurang R kuadrat. M besarnya bisa dicoret, apalagi yang bisa dicoret? G-nya bisa dicoret. Sehingga yang tersisa tinggal MA. MA itu tadi katanya 4 MB, maka Bapak tulis 4 MB. Nanti MB-nya dicoret, sehingga di sini tinggal A. 4 per R kuadrat per 1 dibagi dengan R dikurang R kuadrat. Di akar keduanya, sehingga yang tersisa tinggal 2 per R sama dengan 1 per R kurang R. Kali silang, sehingga di sini 2R besar dikurangi 2R kecil sama dengan R kecil. Dikumpulkan menjadi 3R sama dengan 2R besar, maka R kecilnya adalah 2 per 3R besar. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Kita lihat untuk soal nomor 14. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitude 10 cm. Benda tersebut melakukan 4 getaran penuh untuk setiap detiknya. Artinya frekuensinya itu adalah 4 Hz. Pada saat T0 simpangannya adalah 5. Persamaan gerak harmonik sederhananya adalah, kita lihat yang pertama, 10 kali sin 2 pt dikurang pi per 6. B, 10 sin 4 pt ditambah pi per 6. C, 10 sin 8 pt ditambah pi per 6. D, 5 sin 8 pt ditambah pi per 6. E, 10 sin 8 pt dikurang pi per 6. Ini yang diketahui tadi, amplitudenya adalah 10, frekuensinya 4, dan saat T-nya 0, simpangannya 5. Ya. Rumus dasarnya adalah Y sama dengan A sin 2pi F kali T dikurang theta 0. Y sama dengan A-nya tadi 10, dikali sin 2pi, frekuensinya tadi 4, dikali T dikurang theta 0. Ini udah selesai sebenarnya, tapi kita belum tahu berapa besar theta 0-nya. Ganti, simpangannya tadi pada saat 0, simpangannya 5. Maka 5 sama dengan 10 kali sin dalam kurung 8pi kali 0 dikurang theta 0 sama dengan, nanti 5 dibagi 10 adalah 0,5 sama dengan sin min theta 0, maka theta 0-nya adalah min pi per 6. Didapat, rumus ini dimodifikasi lagi menjadi 10 kali sin 8 pi T minus kali minus jadi plus pi per 6. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Kita lihat untuk soal terakhir, nomor 15. Sebuah benda bermasa 500 gram digantungkan pada ujung pegas dan ditarik sehingga bergerak harmonik sederhana. Jika amplitude dan periode gerakan tersebut adalah 20 cm dan 2 pi second, energi total yang dimiliki oleh benda tersebut adalah, pilihannya A 1 kali 10 pangkat minus 2 joule, B 1 kali 10 pangkat minus 3 joule, C 2 kali 10 pangkat min 3 joule, D 2 kali 10 pangkat min 4 joule, E 4 kali 10 pangkat min 4 joule. Perhatikan baik-baik pembahasannya. Masanya tadi 500 gram. Bisa dirubah menjadi 0,5 kg. Amplitudenya 20 cm bisa diganti jadi 0,2. Periodenya adalah periodenya 2 pi second. Oke, yang pertama tentu saja kita cari K-nya. K itu adalah omega kuadrat dikali M. K itu adalah 2pi dibagi periode. Karena periodenya 2pi, maka 2pi dibagi 2pi habis. Dikuadratkan 1. 1 dikali 0,5, maka didapat tetapan pegasnya adalah 0,5 Newton per meter. Energi total adalah 1 per 2 K kali A kuadrat. Maka didapat 1 per 2 kali K. K-nya adalah 0,5 tadi didapat dari sini. Dikali amplitudenya 0,2 kuadrat, didapat hasilnya adalah 0,01 atau 1 kali 10 pangkat minus 2. Nah, itulah pembahasan Bapak mengenai persiapan PAS ya. Oke, kalau masih ada kalian yang belum jelas pembahasan ini, kalian bisa bertanya ke grup WhatsApp ya. Bapak siap menjawab kapanpun kalian butuhkan ya. Oke. Nah, bagi kalian yang belum mendaftar, kan bimbel strategis itu kan sahabat berprestasi. Kita lihat aja alumni-alumninya bagus itu ya. Itu masih diperpanjang kalau kalian mau daftar sampai 30 April. Kita lihat nih. Diskonnya adalah untuk siswa lama itu 25%. Ya. Kemudian kalau kalian lanjut, nah ini buat kalian nih. Kalian diskonnya paling gede nih, 30%. Atau kalau siswa baru itu diskonnya paling kecil, 20%. Ya.
kalian bisa hubungi bimbel strategis ya, atau kalian bisa buka bimbelstrategis.com. Kalian bisa hubungi untuk cabang Tangerang di 0838 7938 8679. Tangerang ini maksudnya yang di Stopo ya, dekat SMA Negeri 1. Kemudian di Kota Bumi itu 0895 1570 8949. Cipondoh, nah ini Cipondoh yang Cipondoh pertama nih yang SMA. Itu ada 0823 1547 8671. Ada Cipondoh 2, Cipondoh yang kelas SD mungkin. Ini ada nomor kontaknya 0895 3248 62614. Nah, itulah materi dari Bapak ya. Kalian tetap belajar di rumah ya. Jauhi kerumunan ya. Kalau memang tidak penting banget tidak usah keluar. Jaga kebersihan, makan makanan yang sehat, cuci tangan setiap saat. Kalaupun kalian harus keluar, gunakan masker. Setelah pulang kembali, ikuti protokol-protokol kesehatan. Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.